Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiroy Cerdas, kali ini kita akan membahas soal UTBK dan SNBT 2025. Soal yang kita bahas kali ini adalah pemahaman bacaan dan literasi bahasa Indonesia. Namun, sebelum kita membahas soal, kita perlu mengenal beberapa hal terkait dengan soal-soal bahasa Indonesia yang sering muncul dalam soal UTBK dan SNBT tahun-tahun sebelumnya. Dalam soal bahasa Indonesia, soal yang paling sering muncul itu adalah soal tentang paragraf. Nah, soal tentang paragraf ini biasanya itu kita mencari gagasan pokok, ide pokok, ataupun gagasan utama. Dalam mencari gagasan pokok, kadangkala dalam soal tersebut sering menggunakan kata, frasa, ide pokok, ataupun gagasan utama, ataupun gagasan inti. Itu sinonim kata dari ide pokok. Perlu kita ketahui bahwa ide pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah bacaan itu sangat penting dalam mengkonstruksikan makna dalam sebuah paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu paragraf yang menjadi inti dari pembahasan. Ide pokok dapat ditemukan di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf yang sering kita kenal deduktif, induktif, dan campuran. Ada beberapa cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, baca kalimat utama. Biasanya, ide pokok terdapat pada kalimat pertama atau terakhir paragraf. Kedua, identifikasi kata kunci. Cari kata-kata yang sering muncul dan berhubungan dengan topik utama. Tiga, ringkas isi paragraf. Coba buat satu kalimat yang mewakili isi paragraf. Yang keempat, hilangkan detail tambahan. Fokus pada inti pembahasan tanpa memperhatikan informasi tambahan. Yang ketiga, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah kalimat dalam paragraf yang menjelaskan, memberi contoh, atau memperjelas ide pokok. Ada beberapa jenis gagasan pendukung. Pertama, gagasan penjelas. Kalimat yang menjelaskan lebih lanjut tentang ide pokok. Yang kedua, contoh ilustrasi atau kasus nyata yang mendukung ide pokok. Yang ketiga, data atau fakta, informasi berbasis angka atau riset yang memperkuat ide pokok. Yang keempat, kutipan, pendapat ahli yang mendukung gagasan utama. Trik dalam menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Pertama, dahulukan membaca soal baru membaca teks. Biasanya dalam soal-soal bahasa Indonesia itu disungguhkan paragraf yang begitu panjang sehingga kita terlena untuk membaca paragraf dan keburu kehabisan waktu. Maka itu yang perlu diperhatikan adalah baca soalnya, apa yang diinginkan oleh soal itu. Baru kita membaca teks yang dibutuhkan, paragraf yang dibutuhkan. Yang kedua, cukup membaca kalimat pertama dan terakhir untuk menentukan gagasan pokok di awal, deduktif, dan di akhir atau induktif. Jika tidak ada pada keduanya, maka gagasan pokoknya adalah pada setiap kalimat, maka perlu mencari kata kunci. Jika tidak ada di awal, di akhir, pastikan kata kunci, kata yang sering diulang pada tiap kalimat. Ini beberapa trik di dalam menjawab gagasan pokok. Oke, kita bahas satu contoh paragraf. Usaha pelestarian bahasa daerah menghadapi tantangan serius akibat dominasi bahasa nasional dan global. Anak muda semakin jarang menggunakan bahasa ibu dalam percakapan sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan bahasa daerah terancam punah. Oke, soal pertama. Gagasan utama paragraf pertama. A. Anak muda semakin jarang menggunakan bahasa ibu. B. Bahasa daerah terancam punah akibat kurangnya penggunaan. C. Bahasa Indonesia dan global mendominasi ruang komunikasi. D. Bahasa daerah tidak lagi diajarkan di sekolah. E. Orang tua tidak mampu mewariskan bahasa itu. A.
Jawaban A, kemudian C, D, E, ini yang disebut dengan gagasan penjelas. Nah, gagasan pokok pada paragraf pertama ini terletak di akhir kalimat akhir, yakni pada poin B, bahasa daerah terancam punah. Yang ini penjelasan dari gagasan utama ini. Oke? Kemudian, paragraf yang kedua. Tentukan ide pokok pada paragraf tersebut. Nah, ini sinonim dari gagasan utama. Coba kita baca paragrafnya. Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Seorang dapat mengakses informasi dalam hitungan detik menggunakan internet. Selain itu, internet juga memungkinkan komunikasi jarak jauh yang lebih cepat dan efisien. Komunikasi dapat dilakukan secara daring dengan adanya internet di setiap daerah. A. Internet mempermudah akses informasi. B. Internet mempercepat komunikasi jarak jauh. C. Internet setiap daerah. D. Internet menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Maka, gagasan pokok pada paragraf di atas itu terletak pada kalimat pertama. Sementara, pada kalimat kedua, ketiga itu adalah gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Demikian cara mencari gagasan pokok atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sahabat tidak cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.